Ini langsung Gurung. belum. Ngapa? Apa ini? Miss Yuni apa bisa bantu itu Miss jadikan boarding di Makau? Oh, kemarin ada boarding, cuman anak-anak bilang di sana tempatnya orang rokok. Jadi aku gak wani promosi. Kenapa dok? Soalnya kan gini Miss, aku kan notis, aku di Hongkong masih 9 bulan terus dari Indo. Dan otomatis katanya kan aku sudah tanya Koko, katanya nggak bisa ganti Agent. Nah, akhirnya kan kembali ke agenku. Nah, agenku tuh dia bisa mencarikan aku majikan lagi. Tapi aku harus pulang Indo. Nah, aku pulang Indo itu kan masih 9 bulan. Aku kan ninggal anak. Waduh, Bukan nggak usah, nggak nangis. Nangis sampai sebentar. Terus. Nah, anakku kan sementara ini sudah terbiasa. Nggak ada kamu. Terus kalau aku pulang cuma 1 bulan nunggu visa toh. Nanti kakakku teh kan anakku jadi ingat lagi dong Miss. Dan aku jalan keluar mau tunggu visa di Makau. Agentku boleh aku tunggu visa di Makau. Tapi dia nggak ada kerjasama di Makau. Jadi aku harus cari boarding sendiri gitu. Nah, masalahku, aku nggak punya kenalan di Makau, nggak punya temen di Makau. Ada temen OS, tapi kan aku takut Miss. Oke. Ya bukannya suudon. Nah, makanya aku minta tolong Miss Yuni, kalau Miss Yuni ada tempat di sana, aku minta tolong apa tuh numpang gitu loh Miss. Numpang? Dulur kowe ya. Maksudku di jembatan nih gitu. Yo mau nganggo jembatan bolak-balik kok dadi jembatan. Lah Miss Yuni Dadi ibu sini, ibu tahu nih. Dadi jembatan. Oke, Miss Yuni ada, tapi sekali lagi kan dulu dia bilangnya 1.200 terus berubah jadi 1.300. Nah, kalau Miss Yuni itu sebenarnya kalau berubah jadi 1.500 atau 2.000 kan harusnya ngomong nih. Nah, teman-teman itu banyak yang komplain bahwa mengatakan di situ apa itu kotor lah, banyak sekali angkat teman. Banyak sekali ruame kayak gitu. Nah, kamu mau nggak? Soalnya kan terus kapan kamu perginya? Sebenarnya masih lama. Kapan? Aku dinotis kan tanggal bulan 12, tanggal 18. Ini kan masih jauh hari. Nah, aku kan mempersiapkan diri gitu loh. Misalnya Miss Yuni nggak bisa kan aku bisa cari gimana gitu loh. Kalau Miss Yuni ada kita kenalin 1.300, kemarin dia bilang 1.200 tapi naik lagi 1.300. Aku itu nggak masalah tempatnya gimana pun, aku nggak masalah, yang penting aku bisa tinggal, bisa nggak pulang Indo gitu loh. Cuma gitu toh. Terus yang jadi gandalanku sekarang tuh katanya agentku kan gini, nggak apa-apa sih kamu tunggu di sana Makau, nggak apa-apa, tapi satu kamu harus cari tempat boarding sendiri. Terus yang kedua itu kamu masa tinggal di Makau itu cuma 4 minggu. Kalau 4 minggu itu bisa kamu turun, kamu nggak pulang ke Indonesia. Apa memang benar gitu? Masih extend, bisa extend. Bisa ya, bisa. Soalnya kan gini aku itu kenapa minta apa tuh tunggu visa di Makau. Pertama alasan anakku itu, yang kedua aku kesini udah 3 kali gagal terus yo, aku berprasangka baik kepada Allah, memang aku ingin kerja, tapi kan bisa nggak ada yang tahu. Nanti kalau pas aku nggak bisa keluar, aku kan posisi ada di Makau, jadi tinggal cari kerjaan di Makau. Tapi kalau tunggu di rumah udah berat tinggal anak, aku posisi di rumah, gimana aku terbangin lagi Miss? Nah, kenapa kamu tidak ambil keputusan untuk kerja di Makau? Nah, kayak itu kalau di sini masih ada kesempatan, soalnya kan agentku bilang kamu masih bisa cari, tapi kan bukan karena kamu kan buang-buang waktu. Pertama buang-buang waktu, dua juga buang-buang uang juga, nggak mungkin nggak bayar. Ya kalau visamu bisa turun. Berarti jalan keluarnya aku. Ya udah kerja ke Makau aja. Gitu ya Miss. Kalau menurut pendapatku sih, aku lebih. Aku sebenarnya dari dulu aku dibilangin Koko, kamu kerja di Makau aja dulu. Soalnya kamu 3 kali gagal, mungkin bukan jalanmu juga di sini. Maka dari itu Miss, aku agak pesimis, bukannya suudon. Bukan suudon, bukan karena kita kan rezeki itu mencari, mencoba, cari, bukan kita menyerahkan diri. Aku pasti gak iso, enggak. Rezeki Tuhan sing ngatur. Mau menurut Tuhan yang kayak rezeki kita juga nggak tahu, bener nggak? Tapi menurutku langsung aja. Lah kamu ke Makau buang-buang uang, kos. Terus habis itu 2 bulan visa nggak turun. Kamu malah nggak bisa ke Makau, nggak bisa ke Hongkong. Soalnya
apa itu aku kan 3 kali ini. Yang pertama itu tahun 2009 itu aku udah gagal soalnya cuma 18 bulan kerja itu. Makanya nggak penginapan soalnya, jadi aku memilih untuk tidak. Terus datang lagi 2016 itu pun cuma 19 bulan. Terus sekarang datang lagi 2023 ini datang lagi cuma 10 bulan. Ya aku ya pesimis ya enggak gitu loh Miss. Jadi jalan keluarku mending langsung kerja. Iya, kalau saya tidak, karena saya pribadi bukan tidak percaya dengan apapun, tapi 3 kali mencoba gagal, coba pindah tempat dong. Bener nggak sih? Miss Juni orangnya, daripada kamu ntar ke Makau ternyata tetap visamu nggak bisa turun. 1, kamu buang uang. 2, kamu masih buang uang beli tiket. Terus kamu tetap ketemu anakmu. Dan lain kali kamu nggak bisa ke Makau juga nggak bisa ke Hong Kong. Tapi kalau aku itu kerja di Makau masih bisa ke Hong Kong lagi. Bisa. Tanpa pulang Indo. Tanpa pulang Indo. Itu jangka waktunya berapa tahun? 1 tahun lebih. 1 tahun. Berarti kan di Makau kontrak cuma 1 tahunan ya? Bukan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 6 bulan, tergantung majikan. Tapi masalahnya kalau majikanmu sudah baik di Makau, yakin ingin ke Hong Kong. Dan maka itu kan ya nggak tahu nasib. Bener. Berarti ya udah guys, aku terus bilangnya ke agent gimana? Ya nggak usah ngomong apa-apa. Soalnya nanti kan aja. gini, aku udah bilang ke agent tuh, aku nggak usah dicarikan majikan, aku mau kerja di Makau aja. Nggak usah ngomong itu. Sebenarnya Paspormu di mana? Sabah. Ya nggak usah ngomong sama agent. Kamu keluar dari majikanmu, yang penting kamu udah siap semua ngasih tahu keluarga kalau ingin ke Makau, ya udah ke Makau aja. Terus agentku bilang gini, kamu nggak usah ke Makau dulu, di Makau itu nggak ada poin, nggak ada gini-gini. Kamu itu masih bisa kerja di Hong Kong, tak carikan. Dia bukan seperti yang aku katakan tadi, kamu masih bisa, tapi 50-50. Bukan 50-50. Iya, kalau visamu turun majikan baik masih mending. Berarti 4 kali dong. Kalau saya pribadi mencoba ke Makau dulu. Kalau Makau enak ya nggak usah pindah. Kalau Makau nggak enak pindah lagi ke Hong Kong. Masih ada harapan. Tapi kamu fokuskan ke Hong Kong semuanya ya nggak apa-apa. Enggak, aku makanya kesini tuh minta solusi, minta saran. Oh berarti langsung ke Makau. Kalau saya di Makau itu ya nggak usah mikir gaji ya, yang penting nyaman dulu ya. Yang penting kerja bagus dulu. Iya. Berarti aku sekarang nggak usah pusing-pusing. Nggak usah mikir ntar dikeluarin dari majikan, cari aku itu aja. Iya, ya. Itu aja dong. Itu kemarin. Tumbel lu kiyo. Miss, tapi itu nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Makanya Pak Tony itu selalu ngomong anak-anak itu selalu berpikir yang jelek dulu. Bukan berpikir jelek. Kepikiran dulu. Miss, orang lek awam. Iya. Soalnya kita niat kerja, tapi ini kok selalu ada hambatan, kita nggak tahu loh Miss. Kan yuk. Bingung. Itu cilik hati lah Mbak. Cilik hati lah intinya Miss gitu loh. Tapi kalau udah sebenarnya udah belum. Sebenarnya aku udah nekat Miss. Aku cari agent yang bisa memproses Makau. Aku makanya nonton kontennya Miss Yuni selalu tuh. Terus kesini 2 kali aku tanya kok. Nggak ketemu Miss Yuni tapi? Enggak. Kemarin Sabtu kemarin Miss Yuni ada tuh tamu dari BPJS. Oh iya, ketemuan sama ibu BPJS. Terus minggunya juga sama BNI ya, sama anak-anak. Minggu nggak libur, soalnya liburku hari biasa Miss. Aku kan kerja, sebenarnya aku kerja itu bukan masalah majikan, bukan masalah pekerjaan. Aku kerja 2 orang 1 rumah. Aku nggak suka debat, aku nggak bisa debat nih. Terus? Jadi aku benar ya. Aku ki orangnya yang kalau aku memang marah, benar-benar marah, sakit hati tuh nggak bisa nangis, nggak bisa ngomong, bisa aku cuma nangis. Nah, suatu saat sebenarnya aku nggak pengen notice, memang ada nggak nyaman, ada nggak kerasa kerja di situ. Aku nggak nyaman sama temen, tapi aku sebisa mungkin aku mau tahan. Tapi nggak kuat. Sampai saat mana aku buat bertahan kan aku gitu. Nah, suatu saat majikanku kan tahu cara kerjaku, terus dia itu muji aku gini, Cece, jika sekarang kamu itu udah wanco lo jaga mamaku, engkau saya lolek kaya wah, dia bilang gitu kan Miss. Nah, dalam hatiku aku nolong soalnya aku dapat majikan baik, tapi menambahku baik, tapi aku kok coba aku ndek temen. Nah, majikan bilang gitu, aku otomatis sih langsung nangis Miss.
di antara aku nahan mau tidak nangis sama nangis karena kecewa. Iya kan, ya nelongso lah. Lah, aku tuh nangisnya sambil aku mau tahan kan supaya air mata nggak keluar, tapi dia tuh tetap keluar. Jadi aku misek-misek sendiri lah. Majikanku ketakutan banget aku gitu. Cece, kenapa kamu? Aku cuma bilang gitu, kenapa kamu kok nangis kayak gitu? Apa ada yang salah dari omonganku? Dia bilang gitu kan. Aku cuma diam, enggak salah. Loh, kamu ngomong. Terus aku yang ngomong terus, sebenarnya aku di sini nggak nyaman sama ini ya. Aku nggak terus. Tapi kan itu si majikanku sebenarnya kan tahu kalau temanku itu sifatnya gimana sebenarnya tahu nih. Nah, akhirnya terus dia bilang, ya udahlah nih langsung josin lah Timang gitu. Terus jarak 1 bulan itu dia nggak tanya sama aku, tapi dia lihat aku, terus dia bilang gini, kayak benci? Nggak benci, justru tambah kasihan. Ya udah, bukan cece satunya dia nggak ngerti kalau aku majukan notis. Oke. Setelah kalau aku ngomong nggak kerasan itu, setelah 1 bulan majikan ada keputusan, dia baru ngomong sama cece satunya. Majikan tuh bilang gini, Cece, ya udah kalau kamu di sini nggak kerasan, kamu cari majikan lagi, tapi bantu aku nunggu Cece baru datang loh. Soalnya aku lihat kamu di sini semakin kurus, aku takutnya kamu ada sakit. Oh, berarti majikan memang bermana api loh. Iya, memang baik. Makanya itu loh, aku jadi nelongso kami. Aku nggak bisa aku kalau keadaan marah, aku pernah nonton curhatnya Miss Uni live waktu live, aku nggak bisa mbak kalau marah itu ngomong, tapi aku cuma bisa nangis. Sebenarnya aku mau nahan itu aku Miss. Sama berarti ya? Iya, jadi ingin marah, ingin maki orang, bukannya malah maki, malah nggak keluar. Jadi Miss Uni nangis, aku dengerin di film Miss Uni, aku juga nangis. Ya Allah, itu nasibku. Makanya itu makanya uang nangis, malah nangis. Aku nggak pernah bertingkah sama orang itu. Kalau nggak suka sama orang, kehadiranku memang nggak diinginkan, aku mundur. Aku tahu diri, aku mundur. Nah, ini pekerjaan, aku butuh uang. Sebenarnya aku mau bertahan, tapi kok air mata itu kok nggak bisa ditahan. Akhirnya majikanku suka. Jadi nih, sebenarnya aku masih mau kerja sih Uce, soalnya aku butuh uang, anakku butuh biaya. Iya, aku tahu kamu mau kerja, tapi kalau kamu nggak nyaman, kamu nggak pemboisan, kamu bisa sakit. Kamu sekarang makin kurus.爸爸問有冇 FNGS 嗰啲衫？好似冇。冇，未有啊。未有。Soalnya kamu sekarang semakin kurus. Aku soalnya kan kesini cuma 1 minggu sekali. Kalau kamu tidak ada apa-apa, bahaya. Dia bilang gitu. Kamu cari majikan lain aja deh. Kamu kerjain sendiri biar kamu nyaman. Gitu majikanku. Jadi nih. Majikanmu baik berarti? Iya kan itu loh. Jadi yang menentukan aku keluar itu dia. Terus ya udahlah, enjoy aja wes. Dia ngasih surat aku, apa itu, aku bantu, aku bisa bantu kamu apa yuk, kayak bilang gitu, aku bantuin, aku biar bisa tunggu visa di sini, aku cari majikan lagi bisa tunggu visa di sini. Ya udah. Terus dia katanya udah datang ke migrasi, dia nggak bisa mengajukan itu. Iya, karena majikanmu di blacklist 6 bulan. Kalau gitu. Kalau majikanmu memfinishkan kamu sementara dia suatu saat masih butuh pembantu. Dia masih butuh, dia kan makanya dia di blacklist 6 bulan. Iya, terus akhirnya aku cuma dibantu kalau aku dinyatakan itu sebenarnya aku itu bekerja keras. Cuman tidak bisa share job gitu, dikasih surat itu toh. Aku nggak bisa nih, wis lah. Berarti memang bukan rezekiku di Hongkong. Ya wis nggak apa-apa, lepaskan. Gitu ya Miss ya. Nggak apa-apa. Kalau proses, maaf ya Miss, kalau proses di Makau itu kayaknya berapa Miss? Kalau masalah biaya ke Makau